3 Unusual Entrepreneur. Unusual 1, Red and Blue Ocean Business. Dalam berbisnis, saya bisa dibilang sangat blue ocean. Saya tidak pernah main di red ocean. Produk saya pasti tipikal yang mudah dimasuki. Jadi, produk itu ada yang mudah dimasuki, dan ada juga yang mudah dikuasai. Contohnya, orang jual martabak, mudah dimasuki dan mudah dikuasai. Ada juga yang mudah dimasuki, tetapi sulit dikuasai. Contohnya seorang gamer. Awal-awal masuk masih mudah, kemudian dia kecanduan dan sulit untuk keluar. Akhirnya terjebak di tengah-tengah, nggak kelar-kelar untuk jadi master. Jika Anda lihat bisnis saya, semuanya tipikal blue ocean. Misalnya begini, saat bisnis properti sedang melambat. Bagi saya itu merupakan peluang, karena kontraktor banyak menganggur, baik alat terbaiknya maupun orang andalannya. Berarti, kalau saya membangun saat itu, saya akan mendapatkan alat terbaik, orang terandal, dan harga termurah. Tapi, bukankah pasar lagi lesu? Karena pasar lagi lesu, saya beri jalan bagi orang asing untuk masuk, tapi, bukankah orang asing tidak boleh membeli properti? Ya, benar, mereka memang tidak boleh membeli properti, tetapi boleh beli saham, bukan? Karena itu, tanah dan bangunan saya jadikan sebuah PT dengan sertifikat apartemen 300 unit yang saya pecah jadi 300 pemilik. Jadi, kalau ada yang beli saham 0,3%, dia dapat strata title-nya atas nama PT. Sekali lagi, dia tidak beli properti, tetapi dia beli saham PT saya. Apakah nanti boleh dia jual? Tentu boleh, terserah kalau mau jual propertinya atau sahamnya. Nanti begitu orang pribumi beli dari dia, kan hanya strata title-nya. Begitulah cara saya. Propertinya memang red ocean, tetap intinya atau caranya yang blue ocean. Belum ada orang yang main ke sini. Kebanyakan mereka hanya bermain properti saja tanpa pernah sharing ke WNA. Kemudian, dunia perbankan juga termasuk yang sulit dimasuki, modalnya besar, tetapi begitu masuk sudah tidak ada apa-apa lagi di sana. Adapun dunia kreatif termasuk yang mudah dimasuki, karena bisa masuk dan keluar kapan saja. Tapi, kompetitor pun bisa masuk kapan saja. Google bukan mesin pencarian yang pertama, kan? Dan, sampai sekarang pun masih banyak orang yang membuat karena memang mudah dimasuki. Jadi, kalau mau masuk ke pasar yang mudah dimasuki itu begini. Suatu saat saya pergi ke Universal Studio di Singapura. Anak saya yang paling kecil usianya 4 tahun pada saat itu, anak di umur segitu dipukul Oktober 11 lagi ngantuk-ngantuknya. Akhirnya saya tanya apakah ada stroller di sana, ternyata murah. Hanya $5 Singapura pada saat itu, rupanya hal itu mempermudah kita, belanja lebih nyaman. Lebih lama dan lebih banyak. Saat itu akhirnya saya pun kepikiran juga untuk bisnis stroller di Bali, karena 11% orang asing di Bali bawa keluarga, ini peluang bagi saya. Nah, begitu kita masuk di pasar itu, orang akan meniru dengan cepat. Jadi supaya yang meniru nggak masuk, bagaimana? Ya, kita stok hingga 1000 buah, itu jumlah yang besar sehingga kompetitor tidak bisa masuk. Cara masuknya bagaimana? Banjiri dulu pasarnya, dari situ orang atau kompetitor akan sulit untuk masuk. Contohnya saat ini ojek online berlogo hijau, orang lain mau buat, bisa saja, tapi, pasarnya atau labanya belum tentu sebesar dia. Pasalnya, dia sudah menanamkan brandingnya terlebih dulu di kepala orang-orang, jadi, kalau nanti sahamnya dijual, itu bisa laku miliaran meskipun pemasukannya masih rugi. Waktu itu rencana bisnis stroller saya di Bali tidak jadi karena saya belum menemukan orang yang mau jadi CEO di Bali. Itulah kenapa sampai sekarang belum jalan. Belum ada orangnya, modal ada tapi orangnya nggak ada, ya sama saja nggak bakal jalan. Nah, bisnis retail juga termasuk yang mudah dimasuki dan mudah dikuasai. Berbisnis red ocean, kita mesti hati-hati juga dengan banyaknya kompetitor. Biasanya bisnis red ocean itu bisnis mengenai kebutuhan primer. Kalau ganti bisnis red ocean ke bisnis blue ocean adalah dengan mengganti produknya, contohnya tadi, seperti properti saya ganti produknya ke orang asing, itu kan salah satu blue ocean, meskipun akan menjadi red ocean saat pemainnya sudah banyak dan mulai ditiru, tapi, saya sudah mulai duluan, itu keuntungannya. Hal ini juga ada pengaruhnya dari fakta bahwa saya digerakkan oleh amarah sehingga saya tidak mudah takut untuk ditiru. Ada sebuah cerita, seorang ibu menelepon saya dengan marah. Dia memiliki bisnis roti yang cukup besar dan terkenal di Semarang, dia bahkan memiliki 2 chef dan 10 cooker di sana. Suatu hari 2 orang ini berhenti dan membawa 3 orang anak buahnya untuk membuat roti yang sejenis. Akhirnya ibu itu mengamuk dan bercerita ke saya sambil meluapkan emosinya.
Dia bilang bahwa dia menyambangi mereka dan bilang bahwa mereka tidak setia, pengkhianat, padahal sudah 18 tahun diajari bikin roti dan segala macam. Setelah selesai dia curhat ke saya, giliran saya yang bicara ke ibu itu, saya bilang ke dia, "Bu, silakan datang lagi ke mereka. Tanya ke mereka, apa yang kurang, nanti saya akan bantu." Ibu itu kaget mendengar respon saya itu, lalu, saya tanya lagi ke ibu tersebut, kira-kira saat ini dia bisa produksi berapa banyak? Dia jawab 200 loyang. Lalu, kalau ada pesanan 500 loyang, apakah dia bisa? Dia bilang tidak bisa, berarti hilang kesempatan 300 loyang. Dong? Lalu, siapa yang bisa membuat 300 itu? Ya, 2 orang mantan bawahannya tadi, kan? Jadi, kenapa tidak kasih mereka bagiannya lalu bagi untung? Ibu itu tidak repot-repot dan peluangnya tidak hilang. Setuju, sekarang saya balik lagi keadaannya, kalau mereka orderannya bagus dan banyak, kalau hubungan Bu dengan mereka bagus, apakah nggak menutup kemungkinan mereka juga akan kasih orderannya ke Bu? Tanya saya. Ibu itu lalu mengiyakan, meski ada kata, tapi, di perkataannya. Saya bilang, itu kan ego, terserah Bu, mau marah dengan keadaan atau memanfaatkan ini menjadi sebuah peluang. Dia akhirnya ke sana mendatangi mereka dan berkata persis seperti yang saya bilang. Akhirnya saat ini orderan justru meningkat menjadi 2.000 loyang dan menguasai seluruh Semarang. Itu yang membedakan, di bisnis Red Ocean, jangan berkompetisi, tetapi jadikan peluang untuk berkolaborasi, saling sinergi agar bisa saling menjaga pasar. Seperti itu cara kalau bisnis kita adalah bisnis Red Ocean. Bisnis pelatihan pun termasuk bisnis Red Ocean. Itulah mengapa di setiap bisnis pelatihan harus ada sisi unik atau khas yang menjadi pembeda dari pelatihan yang lain. Kembali lagi. Dalam hidup itu nikmati saja, umur kita itu banyak, itulah mengapa misalnya Tuhan berkata kepada Anda bahwa Anda diberi kekuasaan, Anda bisa melakukan apa saja, Anda bisa menciptakan komunitas untuk menyembah Anda, dalam artian Anda dijadikan Tuhan kecil di dunia ini oleh Tuhan Sang Pencipta. Syaratnya, Anda tidak boleh sama dengan Dia dalam penciptaannya. Apa yang terjadi? Bisa jadi Anda mampus karena nggak sanggup, kan? Itulah terbukti bahwa Dia adalah segalanya, jadi ya sudah ikuti saja sistemnya.